Muhaimin Iskandar yang dikenal dengan julukan Caimin atau Gus Imin mulai dikenal masyarakat ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada tahun 1998 sebagai wadah politik bagi warga Nahdliyin. Gus Dur yang dipercaya menjadi Ketua Umum PKB menggandeng Muhaimin Iskandar yang tak lain adalah kemenakannya sendiri untuk menjadi Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB mendampingi sang paman. Usia Muhaimin saat itu relatif muda bagi seorang politisi, yakni sekitar 32 tahun. Masyarakat pun memandangnya sebagai anak muda berbakat, bahkan ada yang menyebutnya sebagai the rising star di bidang politik. Kelincahannya sebagai politisi membuatnya berhasil menjadi Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR. Dan berkat kelincahannya ini, Muhaimin dijuluki para pengikutnya sebagai si Kancil. Si Kancil ini memang sangat lincah, sampai-sampai pamannya sendiri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, digulingkannya dari jabatan Ketua Umum PKB. Jabatan yang kemudian diambil dan dikuasai Muhaimin hingga sekarang. Sedangkan di pemerintahan, Muhaimin pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2009 hingga 2014. Sejumlah pencapaian yang berhasil diraihnya itu tentu saja membuat Muhaimin Iskandar semakin percaya diri. Ia pun mulai mencari cara untuk bisa dijadikan calon Presiden RI. Namun, suara PKB di DPR yang tak pernah mencapai electoral threshold membuat Muhaimin harus mencari dukungan dari parpol lain. Sayangnya, tidak ada partai politik yang mau mencalonkan Muhaimin untuk menjadi presiden, selain tentu saja Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin pun lalu menawarkan diri ke sana kemari untuk bisa menjadi calon wakil presiden, sampai kemudian hinggap di kubu Prabowo Subianto yang sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Dan PKB bersama Partai Gerindra mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Sayangnya, lagi-lagi sayangnya, Prabowo tak kunjung menjadikan Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra itu, sehingga Muhaimin pun semakin galau. Kegalauan itu memuncak saat Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN yang semula membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya di bawah pimpinan Prabowo. Sebab ini berarti peluang Muhaimin untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo semakin kecil. Apalagi setelah Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan juga PKB mengubah nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Di tengah kegalauan itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, pimpinan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon presiden, menawari Muhaimin untuk menjadi bakal calon wakil presiden guna mendampingi Anies. Muhaimin yang sudah tidak sabar untuk menjadi calon wakil presiden, siapapun calon presidennya tidak menyia-nyiakan tawaran itu, dan ia pun hengkang meninggalkan Koalisi Indonesia Maju. Sementara Partai Demokrat yang merasa dikhianati oleh Anies Baswedan karena pernah berjanji akan menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapresnya, bergabung menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju. Sejak itu, masyarakat pun menilai bagaimana sepak terjang Muhaimin yang semula menjadi pendukung Prabowo berganti peran menjadi penentang Prabowo yang paling keras nomor 2 setelah Anies. Bahkan meskipun PKB masih berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan masih menempatkan menteri-menterinya, Caimin menjadi pengkritik keras pemerintahan Jokowi pada masa kampanye pemilu 2024. Ini adalah bentuk inkonsistensi seorang politisi yang tidak bisa dipegang komitmennya. Sejarah kemudian membuktikan Caimin yang berjanji akan membawa suara warga NU untuk memilih Anies Muhaimin ternyata tidak berhasil. Sebagian besar warga NU justru memilih Prabowo Gibran, walaupun partai pilihan mereka tetap PKB.
Kekalahan yang dialami Anies Muhaimin dalam Pilpres 2024 tidak membuat Muhaimin melunak, walaupun Partai Nasdem yang menjadi pengusung utamanya telah mengakui Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Bahkan belakangan, PKS pun menerima hasil pemilu 2024, meskipun akan tetap melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Anies dan Muhaimin berada di balik tim pembela hukum nasional Kubu 01 yang meminta agar dilakukan pemilu ulang tanpa menyertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kita akan masih melihat sepak terjang Muhaimin selanjutnya. Apakah ia akan tetap menjadi kancil yang selalu berhasil meloloskan diri karena kelincahannya, atau justru terjerembab pada akhirnya? Prabowo Gibran, men of our time.